kembali mencatat 0 kasus positif tanggal 1 Mei. Upaya penanganan pandemi Taiwan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. Amerika dan Jepang mengundang Australia, Inggris, dan Prancis untuk turut melayangkan surat kepada Sekjen WHO, Tedros, dan meminta WHO mengundang Taiwan mengikuti wadah WHA. Akhir-akhir ini, Amerika telah mengecam WHO dan Tiongkok yang menyembunyikan kondisi pandemi. Pada tanggal 29, PM Jepang juga menyampaikan dukungannya terhadap partisipasi Taiwan dalam WHO. 台湾が残念ながらオブザーバーとして参加ができていない、これは私、テドロス事務局長にも直接申し上げているわけでございまして。 Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan juga membagikan pengalaman Taiwan dalam menangani pandemi lewat wadah pemikir Global Taiwan Institute dan menunjukkan bahwa Taiwan bersedia menghadapi tantangan kesehatan umum dan Taiwan perlu bergabung dalam WHO. Disampaikan bahwa sistem transparansi dan akuntabilitas Taiwan adalah bukti tandingan sistem otoritas Tiongkok. Media Inggris The Daily Telegraph memuji upaya penanganan pandemi Taiwan melalui pengalaman SARS sebelumnya. Disampaikan Presiden Tsai Ing-wen mungkin merupakan pemimpin terbaik di dunia dalam menangani pandemi. Anggota Parlemen Inggris Martin Vickers juga menerbitkan artikelnya dan mengimbau agar WHO mengundang partisipasi Taiwan. Pemkot New Taipei meluncurkan papan indikator massa per 1 Mei. Arus pengunjung ini akan dilaporkan oleh petugas kawasan pariwisata. Alat ini akan diletakkan di 80 titik area wisata yang meliputi 3 tingkat. Kontrol parkir, tak disarankan masuk, dan dilarang masuk. Serta akan ditampilkan dalam situs Facebook dan aplikasi Biro Pariwisata New Taipei sebagai referensi warga. Pemkot New Taipei juga menampilkan siaran langsung tempat parkir sejumlah lokasi wisata populer. Warga dapat menyimak arus kendaraan sebelum berangkat. Pemkot Tainan juga meluncurkan program check-in situs. Warga yang mengunjungi 29 lokasi wisata yang tercantum dalam aplikasi 1968 MOTC dan mengunggah foto mereka mengenakan masker berhak mendapatkan sebuah souvenir. Kasus tewasnya petugas kereta akibat ditusuk pisau oknum Cheng terjadi pada Juli tahun lalu. Tanggal 30 April, Pengadilan Chiayi menyatakan bahwa pelaku divonis tak bersalah karena memiliki kondisi kelainan jiwa, sehingga ia tak mampu mengidentifikasi perilaku kriminal dan harus menjalani 5 tahun masa pengobatan. Namun keputusan ini tidak dapat diterima oleh pihak keluarga korban. 人家叫法官啊，人家真的那么多人对不？爱插入地啦，爱插入地就对啊，伊拢无啊，伊就规定甲迄个拢信迄个鉴定的精神医师啊。Jajaran kepolisian kereta api mengharapkan agar pihak terkait juga dapat mengajukan banding. Kantor Kejaksaan Chiayi yang memvonis dakwaan seumur hidup pada pelaku menyesalkan vonis tak bersalah oleh hakim berdasarkan laporan pemeriksaan dan mengabaikan bukti lainnya. Mereka telah memutuskan untuk mengajukan banding. Banyak pelaku kasus pembunuhan beberapa tahun terakhir ini hanya divonis pidana seumur hidup, bahkan tak bersalah karena evaluasi psikologis mereka. Ada pengacara yang menyarankan untuk mencontoh Amerika yang menetapkan sanksi berbeda berdasarkan pola dan motif pembunuhan. Pakar penyakit menular Amerika Anthony Fauci menyampaikan sejak pertengahan Februari, Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular melakukan uji klinis terhadap 1.063 penderita COVID-19, membandingkan kondisi kelompok yang diberikan dan yang tidak diberikan obat, dan menemukan bahwa obat remdesivir dapat mempersingkat masa pemulihan pasien dari 15 hari menjadi 11 hari. Pandemi COVID-19 masih belum memiliki obat selama setengah tahun terakhir ini. Profesor Fauci menyatakan bahwa remdesivir mampu menangkal virus dan dapat menjadi solusi bagi pasien COVID-19. Bila remdesivir dapat mengurangi jumlah penderita klinis di UGD, maka langkah pembatasan sosial dapat dilonggarkan. Dari segi ekonomi, berita ini laksana hujan setelah masa kekeringan berkepanjangan. Presiden Trump mengharapkan agar remdesivir dapat disetujui secepatnya oleh FDA.